Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menjelaskan tentang mengolah data dengan melakukan penghitungan maturity level, indeks, dan gap. Saya Yeni Indriawati dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Seperti kita ketahui bahwa maturity level itu merupakan representasi kedewasaan dari proses sistem informasi yang berlangsung di perusahaan. Nah, maturity level ini dalam bentuk angka. Nilai maturity level secara keseluruhan didapatkan dari mengidentifikasi setiap maturity level pada semua kontrol objek. Pada kali ini, studi kasus adalah PT Pinpet Persero yang bergerak di bidang pengadaan material. Selama mengumpulkan data, dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada sampel pada populasi di kantor PT Pinpet, meliputi pengguna dan bagian IT. Populasinya dalam penelitian ini penyebar kuesioner sebanyak 15 koresponden. Gambaran umum dari koresponden, untuk bagian pengguna itu ada 9 dan bagian IT itu ada 6 orang. Dengan jenis kelamin, pria itu adalah 5, wanita itu adalah 10. Dengan berbagai usia, mulai dari kurang dari 25 tahun sampai dengan lebih dari 45 tahun. Dan masa kerja kurang dari 1 tahun sampai dengan lebih dari 8 tahun. Penyebaran kuesioner itu dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan spesifikasi total koresponden adalah 15. Dalam melakukan penilaian dan penghitungan kuesioner, langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, melakukan inventarisasi data melalui penghitungan, pemeliharaan, dan penyusunan data secara sistematis. Yang kedua, melalui klasifikasi data dengan cara pengelompokan data secara data itu dikelompokkan menurut jenisnya dan menyajikan data dalam bentuk tabel untuk mempermudah dalam menganalisis data. Untuk penilaian kuesioner menggunakan pola jawaban 1, 2, 3, dan 4. Dengan menggunakan skala Likert. Di mana untuk tidak baik itu mempunyai skor 1, kurang baik itu 2, baik itu 3, dan sangat baik mempunyai nilai 4. Dalam melakukan pengukuran terhadap maturity level, menggunakan rumus indeks, yaitu total atau jumlah nilai jawaban dibagi dengan jumlah pertanyaan kuesioner. Indeks itu memiliki pemetaan dari tingkat maturity level, yaitu 0 sampai dengan 0,49
itu berada di pada level 0 atau non-existent. Di mana ketika ada di tingkat 0, maka ada yang tidak beres. Antara lain, tidak lengkapnya atau kurang lengkapnya setiap proses dalam manajemen audit, dalam manajemen perusahaan. Dapat disimpulkan juga ketika berada di dalam level 0, organisasi atau perusahaan tersebut sama sekali tidak mengetahui adanya masalah. Tingkatan yang kedua adalah berada pada tingkat 1 atau inisial atau ad hoc, berada di jangkauan 0,50 sampai 1,49. Ketika perusahaan setelah diaudit berada pada tingkat 1, proses audit itu terdapat bukti bahwa organisasi telah mengetahui adanya masalah dan membutuhkan penanganan. Nah, penanganan masalah dilakukan dengan pendekatan ad hoc berdasarkan kasus dari perorangan. Yang ketiga, tingkat 2, repeatable, berada dari 1,50 sampai 2,49. Atau dalam tingkat pengulangan, di mana prosedur yang sama telah dikembangkan dalam proses untuk menangani satu tugas dan diikuti oleh setiap orang yang terlibat di dalamnya. Di dalam organisasi ini tidak ada pelatihan dan komunikasi dari prosedur standar tersebut. Kemudian yang keempat, itu pada tingkat level 3, define, itu berada dari jangkauan 2,50 sampai 3,49. Terdefinisi, prosedur telah distandarisasi, kemudian perusahaan tersebut sudah mendokumentasikan selama proses manajemen yang berlangsung, serta dikomunikasikan melalui pelatihan. Namun, implementasinya diserahkan pada setiap individu, sehingga kemungkinan besar penyimpanan tidak dapat dideteksi. Yang kelima berada pada tingkat 4 atau manage, sudah dikelola, berada pada jangkauan 3,50 sampai 4,49. Pada tingkatan ini, pengukuran dan pemantauan terhadap kepatuhan dan prosedur, kemudian pengambilan tindakan jika proses tidak berjalan secara efektif dapat dilakukan. Perbaikan proses tersebut bisa dilakukan secara konstan. 4,50 sampai dengan 5,00 berada pada tingkat 5 atau optimize, dioptimalkan. Jadi implementasi proses itu dilakukan secara memuaskan. Nah, hal tersebut merupakan hasil dari perbaikan proses yang terus-menerus dan pengukuran tingkat kedewasaan organisasi. Nah, penentuan tingkat ini dilakukan oleh auditor berdasarkan hasil kesimpulan selama proses audit. Jadi sekali lagi, ini adalah yang menyimpulkan adalah auditor berdasarkan proses audit yang berjalan. Di sini adalah penghitungan kuesioner, ada tabulasi data, di mana ada 15 koresponden dengan dimensi yang digunakan oleh auditor. Dimensi yang dipakai ada APO 3, AI 2, AI 5, dan seterusnya.
di mana di sini sudah dimasukkan pengolahan hasil kuesionernya. Setelah dilakukan penghitungan kuesioner, diperoleh hasil penghitungan dari setiap jumlah nilai kuesioner dari total pertanyaan, yaitu 15. Berikut ini bagaimana caranya untuk menentukan indeks dari setiap proses domain yang dikelola. Nah, sebelumnya kita akan tulis dulu proses domain yang digunakan apa. Ada total pertanyaan, jumlah kuesioner, kemudian total pertanyaan kali jumlah kuesioner, nilai, total nilai kuesioner, jumlah jawaban, baru nanti akan ketemu indeksnya. Contoh, untuk PO1, setelah dihitung, total pertanyaan PO1 untuk bagian ET adalah 6 pertanyaan. Yang berhubungan PO1 ada 5 pertanyaan yang ditujukan untuk pengguna. Jumlah kuesionernya, karena tadi jumlahnya 15, sudah didefinisi dari sebelumnya, bagian ET adalah 6 dan bagian penggunanya adalah 9. Kemudian untuk total pertanyaan dikali jumlah responden kuesioner, di sini bagian ET hasilnya adalah 36. 36 didapat dari mana? Kita lihat penghitungan Excelnya. Dihitung dari total pertanyaan dikali jumlah responden untuk bagian ET. Untuk pengguna juga sama, dihitung dari jumlah pertanyaan untuk pengguna dikali jumlah responden kuesioner untuk pengguna. Ketemu 45. Kemudian untuk selanjutnya akan menghitung total nilai kuesioner. Total nilai kuesioner dihitung dari penjumlahan 36 ditambah 45. Kemudian jumlah nilai jawaban ini 210. Didapat dari mana? Dari jumlah nilai jawaban untuk APO1. Kita lihat APO1 210. Kemudian untuk APO2 150. Diambil dari APO2 150. Setelah itu baru akan bisa menghitung indeks. Indeks dihitung dari 2 atau 210 atau jumlah nilai jawaban dibagi total nilai kuesioner. Ketemulah indeksnya adalah 2,59. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Setelah penghitungan maturity level ini sudah selesai, dihitung totalnya dari semua indeks, dihitung rata-rata dari indeks. Setelah itu, kita bandingkan dengan maturity level antara responden pengguna dan bagian IT. Untuk APO1 yang berhubungan dengan menetapkan rencana strategis IT, maturity yang sekarang adalah 2,59. Skalanya itu adalah 3, yang ditargetkan adalah 3. Kemudian GAP-nya ketemu 0,41.
2,59 itu didapat dari mana? APO 1. Ini adalah indeks. Terus kemudian skala itu ditentukan oleh perusahaan, target itu juga ditentukan oleh perusahaan. Nah, nilai gap itu diperoleh dari monthly level target dikurangi dengan indeks. Ya, ketemu adalah 0,41. Untuk APO 2 sama dari target dikurangi indeks. Ketemu adalah 0,62. Begitupun juga dengan domain-domain yang lain. Kemudian dihitung semua, baik itu indeks, kemudian target, dan gap-nya. Nah, diketahui bahwa maturity level dari sistem informasi SAP pada pengadaan material di kantor pusat PT Pinpet adalah 2,60. Nah, 2,60 ini berada pada level defined. Sedangkan maturity level yang ingin dicapai oleh kantor pusat itu adalah ada pada level 4. Nah, dari perbandingan tersebut, gap-nya 0,40, mohon maaf, ini adalah 0,40, berarti menunjukkan bahwa belum tercapai target maturity level yang diharapkan oleh PT Pinpet. Nah, oleh karena itu, seorang auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan dengan skala prioritas yang ditetapkan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Untuk APO 1. Betul ya, 0,41. Ini 0,41. Rekomendasinya yang diberikan adalah ada pada tabel berikut. Pembahasan pada APO 1 itu perusahaan telah membuat penjadwalan dalam rapat untuk produktivitas proses bisnis terhadap modul MM yang dibuat sebagai panduan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi di kantor pusat. Yang direkomendasikan dari auditor adalah perusahaan sudah baik dalam menetapkan rencana penjadwalan, maka perlu dipertahankan dan dikembangkan kembali agar bisa membantu perusahaan dalam memposisikan peranan strategi teknologi informasi dalam menentukan proses bisnis yang sedang berjalan. Selanjutnya untuk APO 2, perbandingan untuk APO 2 adalah untuk APO 2 0,62 dengan target levelnya pada posisi sempurna 4. Maka ini yang disarankan oleh auditor. Pada APO 2 membahas tentang keabsahan data terhadap pengadaan material yang dilakukan secara upfront. Dalam integritas untuk material yang memiliki data yang redundansi atau lebih karena pada saat menginputkan itu berbeda sehingga dianggap material yang berbeda. Masukan dari audit itu dibuat satu dokumentasi yang berisi penjelasan
mengenai standarisasi penamaan satu material. Setiap material yang baru itu dibuat untuk approval himbauan kepada semua pihak di bagian pengadaan material dengan cara melakukan update data. Kemudian yang kedua, pada APO 2 membahas tentang prosedur untuk menjamin integritas dan keabsahan semua data terhadap sistem informasi SAP. Masukan dari auditor, pelaksanaan prosedur tersebut harus dikomunikasikan karena sebelumnya masih menemukan data yang tidak lengkap. Oleh karena itu, dalam prosedurnya harus dikomunikasikan dengan baik dan melakukan satu update sehingga meminimalkan jumlah ketidakkonsistenan data. Ini adalah APO 3 tentang penentuan arah teknologi. Sama, apa pembahasannya, kemudian ada rekomendasi dari auditor. Kita ketahui bahwa untuk menentukan rapat dalam rapat terkait dengan penggunaan dan bagian etik yang berkaitan dengan bisnis, kepentingan bisnis sudah terdefinisi. Agar perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengkomunikasikan dengan lebih baik lagi, harus didukung dengan menentukan arah teknologi yang sesuai dengan prosedur, di mana didukung oleh teknologi informasi. Membahas tentang arah teknologi, siapa yang bertanggung jawab spesifik untuk keamanan informasi, maka yang direkomendasikan adalah pengelolaan penentuan arah teknologi dapat diidentifikasi, dimonitor, dan dicatat. Sehingga tim pengguna bagian IT pada modul MMSAP dapat memutuskan tindakan guna memperkecil risiko yang mungkin saja timbul. Selanjutnya, ini adalah APO 4, hubungannya dengan penetapan proses IT, organisasi, dan hubungannya. Kemudian, hasil evaluasi APO 6, mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen. Hasil evaluasi APO 9, menilai dan mengatur risiko, dan semua yang berkaitan dengan hasil yang dilakukan oleh audit. Semua sudah ada dan silakan Anda baca dan Anda pahami. Ini untuk AI 7, DSS 7, DSS 8, berdasarkan hasil evaluasi tabel di atas, maka dapat disimpulkan menjadi seperti ini. Ini adalah indeks, kemudian target dari perusahaan adalah 3. Gap-nya sudah ditemukan. Ketika nanti kita gambarkan dalam bentuk maturity level, diagram LAN menjadi seperti ini. Ini adalah level tadi ya, yang ini 0 itu berarti tidak ada dokumen.
sampai dengan optimize, berarti perusahaan tersebut atau organisasi tersebut sudah melakukan prosedur yang sangat baik. Posisinya untuk APO 1, ya, untuk indeksnya adalah 2,59, posisinya ada di sini. Maaf, untuk rata-rata indeks dulu. Untuk rata-rata indeksnya adalah 2,60. Kemudian target levelnya adalah 3. Untuk ini menunjukkan maturity level. Untuk tanda bintang menunjukkan target dari maturity level. Nah, bisa disimpulkan bahwa diagram ini berada pada skala 2,60. Berarti harus ada perbaikan yang meliputi APO 1, O2, O3, dan seterusnya. O4, O6, O9, dan O10. Berarti ini adalah subdomainnya dari semua domain yang sudah dipakai untuk melakukan audit. Kemudian ini adalah hasil penghitungan untuk domain delivery dan support. DDS. Untuk mendidik dan melatih user ada 2,65, skalanya 3, targetnya 3, gapnya adalah 0,35. Di sini dapat disimpulkan posisi ada pada rata-rata indeks 2,53. Untuk target maturity levelnya ada pada angka 3. Karena masih belum sampai pada angka yang ditargetkan, maka ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, ya, meliputi yang berhubungan dengan DS, DS7 dan DS8. Ini adalah penghitungan domain monitor dan evaluasi atau ME, di mana prosesnya adalah monitor dan evaluasi kinerja IT dan penyediaan untuk tata kelola information technology. Ya. Ketemu indeks rata-ratanya adalah 2,63 dari targetnya adalah 3. Nah, di sini juga perlu perbaikan karena masih jauh dari angka 3. Maka auditor memberikan masukan tentang apa yang harus diperbaiki. Nah, sekali lagi, di dalam pemanfaatkan framework COVID, hasilnya adalah sebuah masukan yang nanti itu akan menjadi kebijakan dari satu perusahaan. Demikian materi yang saya berikan untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan share dan like untuk mengikuti video saya selanjutnya. Saya akhiri video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.